Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Mohon maaf pada teman-teman semuanya, malam-malam ini kita masih live lagi, mengikuti kondisi daripada nganggur, melekan bengi, kita belajar bareng. Tentunya masih berkaitan dengan yang sering kita bahas, yaitu meditasi dan pernapasan. Karena masih banyak sebenarnya orang bingung, banyak pertanyaan di WA saya itu tentang pernapasan. Bahkan untuk meditasi sendiri itu banyak yang masih larinya ke dimensi lain, masih masuk ke halusinasi, ilusi, delusi, kebanyakan seperti itu. Jadi di batin saja bisa terjadi. Kok bisa ya? Tapi bisa, itu bisa terjadi pada diri panjenengan. Asal kita tahu momennya. Terkadang kita itu kurang sadar dengan momen-momen yang terjadi pada diri kita. Sebagai contoh, momen di saat jenengan marah gitu. Saat jenengan marah, rasa itu tinggi, mangkel, benci, dendam, jadi satu di sini. Tiba-tiba sampai itu membatin sesuatu dalam diri jenengan, celaka kan atau apa. Dan akhirnya dalam beberapa waktu celaka bener orangnya. Nah, itu sebenarnya momen. Kalau kita ingin belajar, kita juga harus mencermati perjalanan hidup kita itu. Kita ambil momen-momen yang tepat di mana sebuah keilmuan itu bisa klik di situ. Antara kekuatan rasa, kekuatan pikiran, dan kekuatan batin. Karena permohonan itu tidak harus disampaikan. Di batin itu juga bisa terjadi. Karena segala sesuatu itu tergantung niat kita. Niat kita jadi kuat, punya energi karena ada dorongan dari pernapasan itu. Itu yang harus kita sadari. Nah, ini kadang dasar-dasar ilmu pelet, ilmu santet itu di sini. Ilmu santet itu yang dimanfaatkan adalah rasa kebenciannya, hawa nafsunya, menjadi dasar sumber kekuatan untuk menyakiti orang. Padahal sebenarnya niat dia tidak menyakiti. Niat dia itu sebenarnya balas dendam. Karena apa? Sakit hati. Jadi kalau santet pakai jin, setan, disuruh dikasih dupa, dikasih kemenyan, kasih sesajen, kasih boneka ini itu. Itu sinetron. Itu sinetron. Adanya di TV. Hanya sinetron. Jadi jenengan harus paham di situ konsep itu.
Santet itu ada Kang, ada. Tapi tidak sekali jadi yang kayak di film-film itu. Orang ngerjain orang itu ya ndak ada prosesnya. Makanya orang ahli-ahli santet itu ndak mau dibayar murah. Lama bos, prosesnya bos. Butuhkan waktu, membutuhkan ketelatenan rutin, lama itu. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak cukup pakai bunga buang depan rumahnya, pakai tanah kuburan buang rumahnya. Nggak sesimpel itu. Kekuatan dalam diri itu main semua. Energi itu benar-benar terkuras. Dan kenapa orang bisa nyantai itu dihargai sangat mahal? Karena apa? Agar orang itu tidak jadi dengan niatannya. Bukan dia tidak bisa. Tapi apa? Biar tidak jadi. Makanya dibikin yang mahal-mahal. Itu yang harus disadari. Dan orang-orang yang bisa benar-benar bisa menyantai, tidak mungkin dibuat film, dibuat sinetron, gembar-gembor di jalan, tidak mungkin. Dia pasti diem. Dia pasti tidak akan memperlihatkan kemampuannya. Makanya orang diem itu susah ditebak. Orang diem itu orang berkualitas. Di saat diemnya mampu bergerak. Kalau hanya diem, ngeluh, nangis, itu namanya orang cengeng. Dalam rayu, Kang Toro tanya lagi, Kang Toro, apa menyembuhkan orang lewat foto? Apa bisa? Kalau bisa caranya pakai pernapasan apa ya, Kang Rayu? Jangan kalau pengen belajar ke sini, Mas. Karena teknik itu tidak sesimpel, sebenarnya tidak sesimpel saya ucapkan gitu, enggak. Cuman kalau pengen belajar bener-bener pengen spiritual, memang punya niat tekad ingin memperdalami spiritual, datang. Pakai biaya, Kang. Loh, memang ilmu itu pakai biaya. Laku lakon pitukon, Mas. Gitu. Jirbasuki mau piyo. Semua itu butuh pengorbanan, Bos. Saya sendiri belajar dulu ya berkorban, ya biaya, ya perjalanan, ya menghabiskan waktu, ya meninggalkan keluarga. Namanya orang pengen bisa kok. Apalagi sudah diniati. Nah, gitu harus. Karena apa? Tidak ada yang bisa belajar itu hanya cukup di YouTube, di medsos. Tidak ada, Bos. Tidak mungkin orang pinter itu, orang bisa itu mengumbar ilmunya hanya sesimpel itu. Tapi kalau jenengan lakukan teknik-teknik saya, teknik pernapasan itu, kalau memang benar-benar serius, bisa. Karena apa? Banyak yang buktikan, banyak yang WA saya, terima kasih, banyak. Ya karena saya tidak menyembunyikan. Walaupun yang saya kasih itu mungkin bukan rahasia saya. Yang penting sampean bisa, setidaknya nyuwuk uang iso lah. Menyembuhkan orang kena sawan bisa lah. Setidaknya ya simpel-simpel aja lah. Itu.
Tapi momen itu yang harus sampai cari dalam diri jenengan. Dimana di saat rasa, pikiran, serta ucapan walaupun tidak diucapkan lewat mulut, lewat pikiran saja, lewat batin saja, lewat mata batin saja, itu bisa terjadi gitu. Sampean menganut agama kapitayan ya Kang. Yang tahu agama saya itu cuma Tuhan saya. Sampean tidak perlu tahu agama saya. Soalnya ya tidak penting gitu. Soalnya tidak penting. Agama saya cukup saya yang tahu, agama jenengan juga cukup sampai yang tahu, saya juga tidak mau tahu. Kalau pengen belajar, belajar. Saya juga tidak pernah orang di sini sampai banyak orang yang kesini tuh saya tanya agamamu apa. Saya itu tidak mau apa ya, mengambil tugas malaikat. Yang nanya agama itu kan malaikat, bukan manusia. Jadi kecuali sampean malaikat. Kalau sampean malaikat saya belum mati. Nanti kalau mati aja sampean tanya agama saya apa. Kalau belum mati ya jangan toh. Sabar no Mas. Sing sabar. Jangan lupa ngopi ya Kang. Jangan lupa ngopi, kita belajar bareng, sinau bareng sambil ngopi. Yang sawante. Tapi saya dari dulu memang gitu. Kalau agama saya itu cukup saya dan Tuhan saya aja yang tahu. Jenengan tidak perlu tahu. Dan tidak perlu saya kasih tahu kan banyak orang. Manembaho marang Gusti, nanti Gusti Dewi iku gak ngerti sampean manembah. Jadi sampean gak berharap pahala nih. Jadi Gusti yo ora perlu repot-repot kowe pahala. Makanya dalam makrifat Jawa itu tak manembah marang Gusti kanthi wujud jalma manungsa kang sejati. Beribadalah kepada Tuhanmu sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Bisa, Mas Bambang bisa. Kalau media pakai garam seperti memindah hujan, apa harus garam kasar? Yuk kalau bisa garam kasar. Karena garam kasar itu langsung dari laut. Kalau halus itu sudah dihaluskan, sudah ada campurannya biasanya. Udah campur. Kalau garam kasar itu nggak usah pakai mantra, cukup sampan bakar itu langit akan pecah. Napasannya di perut Mas. Untuk jual tanah, untuk pelarisan, dada, perut. Tapi perut dulu baru dada. Dari perut dorong ke dada, rasa ini nanti kepikiran, itu sinyalnya akan lebih kuat apabila tenaganya juga kuat. Itu untuk menjual tanah, untuk pelarisan, itu pakai itu. Terima kasih buat semua yang sudah hadir 156. Like-nya baru 58. Monggo yang belum like, silahkan like. Saya kira yang nyimak video saya ini tidak ada yang pelit. Sekarang saya tidak pelit. Kalau kita sama-sama tidak pelit kan enak. Ya kalau baik di share, kalau tidak baik tidak usah gitu. Kita belajarnya apa ya? Buka-bukaan aja lah, real aja lah, tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Buat apa ilmu ditutupi, basi nanti.
Selama bisa dipakai untuk orang lain, yus monggo gitu aja. Like kira bayar mas. Saya sering berdoa tapi nggak terkabul. Apa karena saya nggak yakin atau kurangnya Kang dalam doanya? Ya mungkin gitu. Esok om bermakai Ronald dewe om. Saya pencet ben yo. Kalau ikut privat jarak jauh bisa Kang, bisa. Itu ada nomor HP saya ada di deskripsi saya, itu ada nomor HP, itu bisa. Untuk setakat ini hampir 200 orang. Hampir 200 orang yang ikut privat online saya, dan itu belajarnya seumur hidup. Bayar Kang, bayar, ora ono sing gratis. Bayar. Tapi untuk seumur hidup ndak bayar ndak. Nah disitulah di saat sampean mampu menggali kekuatan pada diri panjenengan sendiri. Sebenarnya kekuatan kita itu ndak terbatas. Yang membatasi itu diri kita sendiri. Yang membatasi itu diri kita sendiri. Dari apa Kang? Rasa kita. Karena kita merasa tidak mampu, kita merasa lemah, kita merasa ini itu. Akhirnya kita membatasi diri kita sendiri-sendiri. Itu terbawa rasa Kang. Gerak sendiri, terbawa rasa. Bayarnya piro Kang? 1 juta untuk seumur hidup. 1 juta untuk selamanya. Selama Kang Tro masih hidup sampai belajar. Kalau Kang Tro udah tidak ada, berarti pelajaran off. Jadi piye? Kan yo ngono. Saya tidak mau ngecewakan masalah. 3 kali pertemuan selesai, nanggung. Sampai pasti banyak pertanyaan masih. 1 juta untuk seumur hidup, uangnya dikumpulin buat padepokan. Kalau sampean ke sini, sampean bisa tidur di kamar, bisa ngopi, bisa makan. Itu ae wis, rasa mumet-mumet. Salam rayu semuanya. Kalau pengasihan jarak jauh dengan pernapasan gimana caranya? Kalau pengasihan tuh pakai pernapasan dada. Boyolali hadir Kang Tro, sembah nuwun, dari Yogyakarta juga sembah nuwun, dari seluruh daerah sembah nuwun. Untuk semua yang hadir 180 orang. Saya hanya bisa memberi sabdo. Pok menawa dirungokke karo alam. 180 yang hadir. Yang sakit sehat kembali, yang usahanya lagi seret lancar kembali, yang jualan cepat laku laris, yang belum punya jodoh cepat punya jodoh, yang belum punya anak cepat punya anak, yang lagi punya hajat cepat terwujud hajatnya, yang belum makmur cepat dibukakan jalan menuju kemakmurannya, yang keluarganya tidak rukun kembali. Rahayu toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi lir ing sambiko. Disaksikan oleh alam semesta. Saya cuma bisanya doa seperti itu. Sebagai wujud terima kasih saya karena sampai hadir di lab saya. Dan saya juga terima kasih untuk yang sudah like, sudah share. Anak bayi itu sebenarnya tidak mungkin kesurupan, Mas. Saya jamin itu anak bayi itu tidak akan pernah kesurupan. Yang kesurupan itu biasanya ibu nih. Sawanan. Sawan itu asalnya karena ibunya.
Jangan ke sawah, orang pulang sawah jangan megang bayi. Nanti kalau megang sawah dan lah itu loh, gara-gara ibunya itu loh. Kang, amalan setelah setiap amalan dikeluarkan melalui mulut dengan hidung sama apa fadilahnya? Ya lebih baik lewatnya hidung. Terima kasih. Tanpa dukungan panjenengan semuanya, channel ini juga tidak akan berjaya. Makanya saya berbagi apa adanya, karena Pak Sampan membantu saya apa adanya. Kalau mimpi itu memori pikiran, alam bawah sadar. Kalau sering kejadian itu karena sampan habis mimpi sering sampan pikirkan. Putar giling gimana Kang? Pakai pernapasan dada dan perut. Tergiling. Fokusnya pada target. Ini kalau di luar tidak ada Mas penjelasannya. Penjelasannya tidak ada, penjelasan pernapasan ini tidak ada. Pokoknya tarik, tahan, buang wis. Nanti ilmunya paling lembu sekilan. Panganoman, pangobaran. Enggak dijelaskan ini pernapasan ini untuk ini Pak. Enggak ada dijelaskan. Paling yang jelaskan perut sama dada. Perut untuk tenaga dalam gitu. Untuk kekuatan gitu. Paling itu yang dijelaskan. Ya karena saya dulu juga belajar seperti itu. Jolali rokok, ngopi. Kang, saya mimpi di gunung ada pusaka keris, itu maksudnya apa? Tidak ada maksudnya Mas. Cuma mimpi. Ciri-ciri target sudah kena kayak apa Mas? Pantau Mas, dipantau. Mengembalikan jengkes gimana Kang? Apa ada dampak negatif kepada kita yang mengembalikan? Ya kalau sugesti sampan apa itu kalah ya kembali ke sampean. Orang ngobati orang kena santet kok kembali, itu berarti sugestinya kalah. Ya kalau pengen belajar dalam ya ikut privat. Mas, gimana caranya menawang hujan? Pakai garam kasar dibakar Mas. Jangan nunggu jatuh hujannya, mendung itu dibakar biar mendungnya geser. Mantranya apa? Enggak pakai mantra. Pernapasan kan enggak usah. Garam ya sampean bakar. Enggak usah sekti-sekti, enggak ada orang sekti. Enggak ada orang sekti. Bisa. Jarak jauh bisa. Jarak dekat boleh, datang langsung boleh, malah beneran. Saya kurang paham dengan tafsir mimpi, Kang. Saya kurang paham. Bener, saya itu tidak pernah menafsirkan mimpi saya. Mimpi apapun itu sugesti saya cuma satu, besok saya dapat uang gitu. Lalu TV subhanallah. So, mimpi apa saja pokoknya dalam pikiran saya cuma satu itu, besok saya dapat rezeki, besok saya dapat uang, cuma itu aja. Tidak pernah saya nafsirkan lain-lainnya.
Itu namanya kita dalam positive thinking. Daripada kita mengandai-andai, mengira-ngira yang belum tentu kebenarannya kan, ya mending gitu aja enak. Nah itu kalau pengen jelas itu pakai buku tafsir mimpi, jelas itu nanti. Makanya kekuatan batin kalau didorong oleh pernapasan dan kekuatan pikiran, karena pikiran ini sebagai pemancar frekuensi kita, pemancar sugesti kita, ini akan memancar, akan terhubung, tersambung dengan yang lainnya. Makanya kalau doa di atas jam 12 malam sampai sepertiga malam terakhir, kenapa kok mudah terkabul? Ya karena keadaan alam itu tenang. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari itu carut marut, kondisi alam itu gak karu-karuan energinya. Kalau malam itu tenang, damai, selaras. Makanya dianjurkan untuk malam hari gitu. Monggo, 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 monggo. Monggo. Rayu dari Kediri ke Bunda Tias, Mbah Nuwun. Menyadarkan orang kesurupan gimana, Kang? Ambil air peceren, Mas. Siram. Itu lebih cepat daripada pakai doa. Beneran ini serius itu. Air peceren itu, apalagi 7 peceren itu. Sampai ambil saja langsung sampai simpen, nanti kalau ada orang kesurupan siram gitu aja. Pasti sembuh, saya jamin. Kalau tahan nafas itu tergantung kemampuan, Mas. Tergantung kemampuan. Konsep jagat cilik itu bagaimana? Jagat gede, jagat cilik. Kalau di luar nama jagat cilik itu katanya manusia. Jagat gede itu alam semesta. Kalau saya enggak, jagat gede itu manusia, jagat cilik itu alam semesta. Karena seluruh alam semesta itu bisa masuk pikiran manusia. Nyata manusia itu bisa peneliti, sana bisa keluar angkasa, bisa kalau tidak membatasi. Terkadang kita kan membatasi gitu. Air peceren itu air di selokan itu loh, Mas. Bagaimana caranya kebas senjata tajam, Kang? Maaf, banyak pertanyaan. Ada itu tekniknya ada. Pakai trik ada, pakai teknik pernapasan ada. Kalau pengen jelas itu datang, Mas. Datang ke sini gitu, ngopi. Jadi agak berjuang sedikit lah. Gitu. Latihan pernapasnya baiknya di dalam rumah atau di luar rumah, Kang? Itu terserah. Dalam rumah atau itu terserah. Kalau bagi saya gitu sih. Kang, saya sudah melaksanakan semua amalan selama 6 bulan, tapi jangankan dia datang menghubungi saya pun belum datang menghubung. Seandainya uang saya tidak habis buat bayar bank, dukun pasti tidak saya datang ke tempat Kang Trol. Makanya kalau sudah habis cari saya. Kalau masih banyak lanjutkan. Bagaimana cara menarik benda goib? Gampang. Coba sampean tarik napas gini. Nah ini sampean menarik ke benda goib. Begitu simpel itu caranya.
Sampan tarik. Nah ini benda goib sudah sampan tarik, sampan masukkan tubuh sampean. Apa? Angin. Rel iku. Bisa sambil ini ngerokok ini malah pernapasan kok. Nah ini tarik, tahan, buang. Nah, ini rokok itu menghindari stres. Saya hadir Kang Tos Bandung. Kalau privat jarak jauh sudah pundi carane Kang? WA saja. Santai pokoknya kalau sampai dengan Kang Tro itu santai. Ora usah ribet-ribet. Pripun nggih hidup cepat maju, duit berapapun selalu habis. Kalau bingung Mas nyuwun solusine Mas Tro. Dipikir Mas, urip iku kudu dipikir. Ada manajemennya. Harus punya tujuan, punya impian. Kalau nggak punya impian nanti dapat duit sedikit karaokean. Makanya hidup itu harus dipikirkan di manajemen yang benar. Purbalingga Mbah Nuwun. Ya karena orang itu kan gaya hidup orang itu kan luar biasa. Yang bikin susah kita hidup itu kan gaya hidup kita. Kalau hidup itu kan simpel sebenarnya. Sehari makan 3 kali, haus minum, ngantuk tidur. Yang bikin ribet itu kan gaya hidup. Tetangganya punya ini, pengen ini, nanti sudah punya pengen ini lagi kan gitu. Kalau masih ingin yuk ditunggu nanti sampai punya tekad ke sini. Kalau masih ingin saja yuk, saya sendiri juga tidak berharap sih. Kang Tro mau nanya cara afirmasi. Afirmasi ku simple. Afirmasi sama doa itu sama. Bagus kok. Kata siapa karaoke Anda bagus? Bagus saya asalkan uang samban banyak. Nggak punya uang ya jangan karaoke ya. Buat anak istri. Sing larang ya sopo karaokean. Iyalah Mas, kalau sampan fokus di dahi pasti pusing karena sampan menumpukan kekuatan di sini. Pernapasan itu tidak bisa fokus di dahi. Pusing pasti sampai nanti. Sampai menumpukan segala kekuatan di dahi sampean. Nah, efeknya ya ikut pusing. Gimana caranya biar afirmasi langsung terwujud? Afirmasi itu tidak cukup. Orang doa itu tidak cukup doa saja, ya harus usaha. Kalau ingin cepat terwujud ya tergantung usahamu gimana. Ya kalau sampai hanya afirmasi saja, doa saja, nggak wujud-wujud. Ada orang doa, kalau orang doa itu bisa sukses semua orang yang sudah sukses, semua orang itu pinter doa. Saya itu nggak harus sampean peragakan kok. Berhasil nggak berhasil itu urusan sampean. Sampean lihatnya di YouTube kok. Belajar di YouTube itu ya diterima apa yang ada di YouTube. Jangan protes. Kalau pengen baca serius datangi sumbernya. Itu baru serius. Belajar nggak pengen pakai modal kok pengen berhasil.
Piye to sampean? Mas, syarat pesta apa harus pakai sajen? Apa enggak sirik? Sirik iki sing piye? Sirik itu simple. Besok makan apa ya? Sampean wis sirik. Mbak sudah tidak percaya dengan keagungan Tuhan. Besok anakku gimana ya? Wis sampean wis sirik jane. Wis musyrik sampean. Dan tidak mempercayai Tuhan. Kalau sampai ndak tahu artinya sajen, ya jangan sirik-sirikan, jangan musyrik-musyrikan. Mas, gimana cara menyingkronkan pikiran dan rasa? Rasa itu dari pikiran, dong. Sampai merasakan gula manis itu kan karena di pikiran sampai sudah ada rasa manis. Kalau belum, sampai paling ditanya nggak paham sampai. Didatangi kalau serius, sudah gini aja sudah serius kok. Nah, sampean rata modal. Pengennya gratisan loh sampean. Mental gratisan masa. Waalaikumsalam. Modal komennya pengen pinter ya no mas. Saya dulu aja belajar ya berjalan ke sana kemari, keluar masuk hutan, cari orang-orang sepuh, cari pendalaman. Komennya pengen sakti, mai duwong ya senengan. Ya kalau gagal itu berarti ada yang salah pada diri jenengan. Karena saya itu menyampaikan sesuai perjalanan spiritual saya. Introspeksi diri sampean sendiri aja. Kok gagal itu kenapa? Gitu. Minum air nggak bisa, makan nasi nggak bisa kenyang, yang disalahkan nasinya. Itu perutmu itu loh. Disalahi wetengmu itu. Ora kok segoni. Terima kasih buat semuanya sudah hadir. Salam rahayu. Bukan kaki untuk jalan-jalani. Iyalah. Kaki nggih muluk ya ora kena. Kaki nggih numpak dosa. Aku kok ya lucu-lucu mentok sahabat ki. Tapi seru sampean ki. Apik sampean. Izin Kang mugi tansah pinangun seger kawarasan. Siap. Salam rahayu Cibinong sembah nuwun. Mbah nuwun. Enggak apa-apa kok. Saya itu orangnya santai. Mas rokok nggonku. Saya jamin nggak habis lah kalau rokok. Cedek pabrik mas. Antara mau tanya ada apa dengan badanku, kok saudara atau bakat keluarga aku sering keluar bawa motor tengah malam,
dan ada yang ketemu di luar. Uja bilang katanya sering ke rumahnya siapa itu. Saya coba sama resapi, ono opo. Kalau saya suruh menghakimi jenengan itu, memutuskan tentang diri jenengan itu saya tidak bisa. Karena apa? Saya bukan jenengan, jenengan bukan saya. Hidup perjalanan kita itu masing-masing. Sampai juga tidak harus seperti kantor juga tidak harus seperti jenengan. Gitu. Coba dipahami, dicermati, dikaji, itulah meditasi. Kalau meditasi mak diem gini aja, kosong kantor ya, kosong ya rantai beras. Ya wong kosong itu nggak duwe apa-apa. Kaji mas, kita itu harus sering mengkaji diri kita sendiri gitu. Agar apa ya, kita agar sadar diri, tahu diri, mawas diri, ya itu. Kalau nggak sadar susah. Rayu Kang pernapasan untuk mendeteksi makhluk astral gimana Kang? Terima kasih. Dipakai indera perasa mas. Makhluk astral itu yang kayak apa toh? Makhluk goib katanya. Goib itu nggak ada. Siapa itu mencari sesuatu yang tidak ada gitu. Nah, ini kita itu kadang apa? Spiritual itu dibingungkan dengan apa? Kemauannya sendiri. Pengennya itu melihat sesuatu yang tidak ada. Benda goib kok pengen dilihat. Namanya goib kok. Pengen dilihat. Tidak sadar kalau goib itu tidak terlihat. Kok pengen dilihat? Kan ya lucu tuh. Mata manusia itu sama kok. Gak mungkin loh Tuhan tuh menciptakan matanya berbeda-beda. Ya sama. Sama sebenarnya. Ini kita juga harus menyadari itu. Oh yang alam nyata aja keleleran kok. Kita nyari yang goib. Spiritual itu bukan masalah melihat benda goib, nerawang, kesaktian, kanuragan. Bukan masalah itu spiritual itu. Spiritual itu masalah menata perjalanan hidup kita agar bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan yang lainnya. Itu baru spiritual. Kita harus paham di situ. Jadi kita itu apa ya? Semakin kita mendalami spiritual itu seharusnya semakin tahu diri. Bukan lupa diri, harusnya semakin tahu diri. Karena apa? Semakin tinggi spiritual seseorang, kesadaran dirinya juga semakin tinggi. Puncak spiritual itu adalah kesadaran diri. Bukan malah terombang-ambing ke sana. Buka mata batin, mahar sekian, berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri kok lomba-lomba. Menyontohkan orang tidak sadar seperti itu. Berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus yang hidupi sampean itu sopo? Siapa yang hidupi kamu itu? Yang membuat kita seperti ini siapa?
kok masih sibuk mendekatkan itu. Kan lucu juga. Itu juga lucu gitu. Nah, itu perasaan jenengan. Sampai usaha apapun, kalau sama sudah merasa diganggu orang, dikerjain orang, ditutup orang, itu sebenarnya sampai merasa. Sama sendiri sebenarnya tidak tahu orang itu nutup atau enggak, sampai itu tidak tahu. Cuma sampai itu hanya merasa saja. Dan perasaan sampai inilah yang akan menghancurkan karir jenengan sendiri. Lebih baik sampai cuek, optimis lah. Orang usaha itu yang optimis. Kalau ada kemerosotan, ada kurang, itu dikaji. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini? Apa penyebabnya? Ya itu, jangan langsung ini dibikin orang, ini dikerjain. Itu yang membingungkan kita. Gitu. Makanya kita juga harus seperti itu. Jangan apa ya? Jangan terlalu muluk-muluk orang hidup itu. Kita itu terlalu muluk-muluk. Hampir 7 bulan habis paketan data karena mengikuti dan menonton semua channel Kang Tro, malah dibilang jangan modal komen. Ya tidak apa-apa, sukses selalu Kang. Kalau nggak terima sampean, WA saya tak ganti kuotanya sampean. Kalau mungkin sampean rugi melihat channel saya, saya nggak nyuruh kok sampean. Mau sampean mengamalkan aja nggak tanya saya. Sampai gagal, yang lain yo juga ndak. Berarti yo kembali ke diri masing-masing. Kok gagal kok nyalahkan yang punya aku. Lucu ya sampean. Sampean ki lucu. Itulah lucunya saya. Kok sampan punya cita-cita gagal, ini Kang Tro ini. Gara-gara ngikuti channelnya, aku meneh. Rala jodoh Kang Tro ini. Pasangan saya lari Kang Tro ini. Sing goblok ya aku kok sampean jane. Kok ya lucu men sampean. Sing ngangkon nonton YouTube kuwi lho sapa? Tonton karemu ra tonton ya karemu. Enek manfaatnya ya gawenen, nggak ada manfaatnya ya nggak usah. Saya nggak butuh sampean puji, nggak butuh sampean. Paling sukses so sampean tuh nggak ingat saya gitu. Kalau nggak sukses ingat saya. Kalau sukses paling nggak tahu diri kayak sampean itu paling model-modelnya kayak sampean ini ngono iku. Ragat moh, gue nek sukses lali biasa itu mas, yang tenang. Kok sampai nyalah ke aku gitu. Ya, kalau sampean ditinggal pasangan sampean yang tidak bener gitu sampean kuwi balik. Di pasangan rambo openi kok, punya pasangan tidak kamu rawat kok, tidak kamu hargai, tidak kamu cukupi. Ya kalau pergi ku ya wis lumrah. Semua orang berbahagia kok.
Yo gitu mas. Ayo kan sono ungu. Saya melek iki. Masa nggak bisa makan yang disalahkan padinya, kan ya lucu. Goro-goro kue aku lah ya lucu itu. Terus saya harus menjamin yang lihat YouTube saya itu harus sukses semua, bisa semua ilmunya. Itu tergantung diri jenengan masing-masing. Orang belajar itu, guru itu nggak bisa buat sampean berhasil, itu nggak bisa. Keberhasilan itu kembali ke diri panjenengan sendiri-sendiri. Enggak, biar paham, biar jelas. Satu kelas itu loh orang belajar ya. Nilainya enggak 10 semua. Padahal gurunya sama, pelajarannya sama. Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 5. Kenapa? Kembali ke muridnya itu sendiri-sendiri. Mampu enggak dia memahami keilmuan itu? Atau hanya asal-asalan dikerjakan saja kan gitu. Yo kalau gurunya menjamin semua nih 10 suruh jiplak semua, nggak belajar, jadi nggak usah belajar. Besok ulangannya ini jawabannya udah semua, nanti sama nilainya. Itu trik mas, itu trik. Makanya sampean harus sadarnya di situ, di saat belajar. Belajar itu tidak bisa pakai rasa, belajar itu pakai pikiran, mbak. Mas, belajar itu pakai otak, tidak pakai ini. Kalau pakai ini sampean tidak akan pernah berhasil dalam belajar sampean. Pakai ini, orang sekolah itu pakai ini, tidak bisa pakai ini. Nanti kalau sudah tidak tahu jawabannya ngawur nih, biasanya pakai ini. Terus akhirnya kancing baju itu diginikan. Karena ininya sudah tidak mampu. Mas, gimana caranya agar bisa memegang beban berat seperti mata lipat? Itu ada caranya, mas. Ada caranya, ada triknya, ada tata caranya. Itu bukan kesaktian, itu pakai trik. Salam kenal Kang Tol sekalian, minta nomor WA jenengan di deskripsi video ini ada. Setiap deskripsi video saya itu ada nomor saya. Dan langsung dengan saya tidak pernah punya admin. Alamat padepokannya apa ya Kang Tro? Kalau ada rezeki ke sana, ketik aja Surya Nusantara Kediri, pasti sampai sini. Ketik Surya Nusantara Kediri, pasti pakai ke sini. Surya Nusantara gitu, pasti sampai sini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Jadi spiritual itu saya gitu mas, dari dulu makanya saya itu tidak kaget. Di spiritual itu gitu, ngobati orang yuk. Kalau sembuh nanti puji. Nanti kalau ada salah sedikit, wah, gara-gara ini bla bla. Nanti kalau bayarnya yang mahal itu salah aja tidak berani dia. Bahkan tidak sembuh gitu ya tidak protes. Karena apa? Bayarnya mahal. Yang kalau spiritual kelas amplopan.
kayak wong Kediri Mas. Kayak wong Kediri. Makanya kalau sampean spiritual masih membahas mantra, tirakat, rapalan, ijazah, amalan, sampean belum spiritual itu. Belum, sampean itu belum spiritual. Sampean itu hanya masih muter-muter di sugesti. Sampean itu sudah terbawa permainan sugesti. Belum spiritual. Itu difikirkan, diingat-ingat kata-kata Kang Troy. Kalau sampean masih terbeban dengan mantra, amalan, rapalan, ijazah, pengisian, jimat, sampean tuh masih dalam permainan sugesti, belum spiritual. Yang untung nanti yang buat itu, bukan sampean. Boleh itu sampai. Kang, tadi aku tanya bojoku minggat. Sekarang ada yang deketi aku, Kang. Wonge bucin tenan. Kira-kira piye ya, Kang, menurut pendapat yang nek api ya dirabi wae. Tinggal minggat bojone kok sedih. Rabi meneh. Kita belajar dari sejarah. Nabi Adam turun ke dunia karena apa? Mengikuti Hawa. Karena dia mengikuti keinginan Hawa untuk makan buah kuldi. Nah, raga ini kalau ngikuti rasa, bosok sampean. Karena alat utama orang hidup itu bukan rasa, pikiran. Kalau Adam itu mau berpikir kalau ini sudah dilarang oleh Tuhan, harusnya dia punya keimanan dan berpikir gitu. Ini tidak boleh. Ya karena dia dikerengek-kerengek terus oleh Hawa. Ya karena katanya cinta itu tadi. Akhirnya dilanggar juga dan akhirnya mendapat hukuman turun ke dunia. Itu pelajaran sejarah. Antara bagaimana cara belajar akan menahan nafas agak lama, dilatih Mas, berulang-ulang. Tahan nafas itu yang lama di perut, jangan di lainnya, di perut. Bahaya kalau di lainnya, di perut saja. Itu tarik Mas, teman terlalu memaksakan diri, itu terlalu ketarik sarafnya. Sampai pernapasan dada aja keluarkan. Terus pernapasan dada keluarkan. Salam Kang Tro, ada Kang Tro doa atau kata-kata waktu mau nyalain dupa yang sederhana. Kalau saya itu simple. Besok saya butuh uang, tak nyalain dupa, uang gitu aja. Sudah. Itu sederhana, simple ya. Bang, tolong bahas cara melatih ilmu tapak siri. Wah, itu ilmunya orang ya. Itu hubungannya tenaga dalam. Pernapasannya di perut. Cara mukulnya dipentalkan. Jangan sampai tempelkan gini. Tidak kuat, dipentalkan. Dicoba. Belajar napas tanpa bimbingan Kang Tro bahaya enggak ya? Selama sampai ngikuti apa yang ada di channel saya itu enggak. Itu sampai lakukan sendiri enggak apa-apa.
Gak apa-apa, kalau sampan sendiri bisa, kenapa butuh Kang Tro itu? Kan nggak usah, cukup sendiri saja. Gitu. Terima kasih 260 yang hadir. Semua sehat, lancar rezekinya, makmur hidupnya, mahrifah jinawi, toto titik tentrem, rahayu, selalu diberi kebahagiaan, keberkahan, keselamatan, kenikmatan dari alam semesta. Dan yang sudah like, banyak rezeki, banyak uang. Simple lah, aku tunggu like. Terima kasih dari Gresik. Nanti malam suro, kalau pengen bareng Kang Tro kesini aja ke Kediri, bebas, nggak ada maharnya, semalam tapi malam suro aja sini. Terkecuali kalau pengen ruatan, pengen membersihkan diri, yuk beli alatnya sendiri. Bebas nanti di sini boleh, semua boleh sini. Yang penting tidur, cari tempat sendiri-sendiri. Kang Ron dari Madiun, salam. Terima kasih dari Bali, Kang Sati, Sebanwon. Dari Cirebon, Kang Rangga, Sebanwon. Itu pengen saya agendakan itu. Saya itu pengen semalam itu ya kita belajar pernapasan, meditasi, ilmu-ilmu pernapasan. Semalam aja, tidak usah pakai mahar, tidak usah pakai apa. Yang penting kebutuhan di sini bawa sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, saya itu nggak popo wes. Tempatnya ya seperti ini, nanti gelar tikar gitu kan enak. Terima kasih, like-nya tembus 200 like. Walaupun yang hadir 264, luar biasa. Separuh lebih. Monggo pokoknya silahkan nanti. Kalau tanggal 9, 10, 11 ini khusus. Ilmunya tidak saya tulis di situ, di komunitas itu memang ada pelajaran offline, tapi ilmunya tidak saya tulis. Banyak pertanyaan. Kalau mau datang, tidak mau tidak apa-apa. Itu mungkin nanti Padepokan ini sudah jadi. Saya itu memberi pembelajaran, kalau ada maharnya, uangnya pasti saya bikin untuk membangun Padepokan, biar jadi milik bersama, bukan miliknya Kang Tro. Nanti siapapun boleh masuk, boleh nginep, boleh tidur di situ. Itu pasti itu. Dan ini dari 200 orang yang belajar sama saya privat online ini sudah jadi Madiun dan sekarang di Kediri. Sudah jadi 2 ber. Itu uangnya orang banyak, bukan uang saya. Kang Tro tidak punya uang. Yang penting santai, baca sama Kang Tro itu santai.
Santai, jangan buru-buru. Ilmu itu tidak bisa buru-buru. Santai. Bang, tolong bahas ilmu pernapasan dasar. Pernapasan dasar itu kan enak, tarik, tahan, buang. Dasar itu, dasarnya pernapasan di situ. Tarik, tahan, buang. Itu nanti tinggal tempatnya, titiknya. Nah, kalau di saya titiknya ada 4, bah perut, dada, kepala. Kalau di luar paling perut dan dada. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Gitu. Di mana harus menahan nafas yang lama itu juga ada titiknya, tidak di semua titik bisa. Itu kita harus paham di situ. Di deskripsi ini ada nomor saya. Tidak ada yang larang WA saya itu. Tidak ada yang larang. Tidak ada adminnya. Jangan khawatir. WA Kang Tro itu tidak bayar. Nggak harus lewat admin, persyaratan ini itu tidak ada. Itu nomor saya pribadi. Kang, anak kecil kelas 6 apa boleh pakai ilmu pernapasan? Boleh. Tapi jangan dipaksakan. Untuk latihan saja, untuk kesehatan, untuk kecerdasan. Itu bisa. Karena ilmu pernapasan itu bukan hanya untuk kanuragan, tapi juga bisa meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kreativitas diri. Bisa di situ. Kepekaan mata batin bisa. Intuisi, afirmasi, vibrasi itu bisa pakai pernapasan semua. Membuka cakra katanya itu tidak perlu. Buka cakra itu tidak pakai meditasi. Buka cakra itu pakai pernapasan. Kalau pakainya meditasi itu masuknya nanti sugesti. Kalau pernapasan tuh kita pakainya energi. Buka energi diri itu ya harus pakai energi. Mana di situ. Kok ya wis jam mentok Mang live. Matur suwun buat semuanya yang sudah hadir. Ini doa saya buat panjenengan semuanya. 258 yang hadir. Semua tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, lunas hutang piutangnya, dilancarkan usahanya, dilariskan jualannya, dimakmurkan dirinya dan keluarganya, diberi kemuliaan, keselamatan dari Tuhan dan alam semesta. Selalu budayakan berpikir sebelum merasa. Karena alat utama orang hidup itu adalah pikiran kita, bukan rasa kita. Difikirkan, dicerna, dikaji, dilakukan. Apabila sudah ada hasilnya, baru dirasakan. Cipto, karso, karyo, roso. Terima kasih dari saya. Sehat semuanya, sukses semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.